Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah para sahabat subscriber saya semuanya. Pada pagi hari ini alhamdulillah sudah selesai melaksanakan ruqyah masal di Miftahul Ulum 1 Pondok Pesantren Yayasan Maulana Malik Ibrahim yang alhamdulillah pada beberapa waktu ini sudah mulai pulih kembali. Yang kemarin-kemarin mulai vakum, alhamdulillah dengan kehadirannya seorang santri dari Kiai Ahmad yang dari Mekah. Alhamdulillah pesantren ini sudah mulai ada perkembangan yang sangat besar. Cuman ya terganggu lagi dengan hal-hal yang berbau mistis. Ada beberapa santri yang kesurupan, ada beberapa santri yang kerasukan. Dan saya sudah sampaikan kepada pengasuh bahwa hal seperti ini adalah hal yang sangat terbiasa terjadi di sebuah pondok pesantren, dan insya Allah ini akan menjadi sebuah perkembangan. Pesantren ini akan menjadi lebih baik dan lebih maju. Mungkin ini perlu saya tanyakan. Ini kebetulan ada mantan kepala sekolah MTS yang hal ini barusan, karena yang diruqyah itu adalah santri murid-murid MTS. Mungkin selama beliau itu menjabat sebagai kepala sekolah, hal-hal apa yang menjadi kendala. Mungkin para sahabat-sahabat saya juga perlu tahu dalam menjalankan sebuah lembaga pendidikan ini sebenarnya tidak mudah seperti itu ya. Ada berapa banyak rintangan. Mungkin para sahabat juga bisa dengarin komentator dari mantan kepala sekolah yang tahun kemarin ini bersama saya. Bagaimana perkembangan MTS, bagaimana santri-santrinya, dan bagaimana antusiasnya perbandingan dengan sekarang. Mungkin para sahabat juga perlu tahu, para wali santri juga perlu tahu, karena dalam hal kejadian-kejadian yang kemarin ini banyak asumsi-asumsi yang sumbang bahwa mau nyantri di sini sudah ada terhalang dengan gangguan-gangguan jin. Oleh karena itu saya buka seperti ini bahwa bila pesantren sudah ada gangguan-gangguan seperti ini, insya Allah pesantren itu akan maju dan meresap. Sudah sampaikan seperti itu. Mungkin ada sebuah komentar, saya komentar dengan kepala sekolah yang ada di samping saya ini. Sahabat ini perkenalkan namanya Pak, siapa? Subhan. Kepala MTS Inilah. Terus gimana Pak Subhan tentang MTS selama dengan itu menjabat kepala sekolah di sini? Hal-hal apa yang menjadi kendala, yang menjadi kesulitan bagi jenengan sendiri? Gimana? Kalau kesulitan sebenarnya sih nggak begitu besar. Cuman kendalanya kalau masalah hal-hal gaib itu ada di kelas 9, itu ada di pojok, itu kadang-kadang ganggu. Nah, tapi setelah diburdai, di ruqyah, alhamdulillah mereka sudah tidak ganggu lagi karena sudah emang dipagar dan sudah komunikasi dengan Ustadz Baihaqi. Ternyata mereka hanya ingin sekolah juga, ingin belajar, ingin ngaji di tempat ini. Tapi sudah ada MOU dengan jin itu bahwa dia tidak mau ganggu lagi. Berarti sudah bisa disimpulkan bahwa ini tidak usah takut lagi ya, mau sekolah sini, mau mondok sini sudah. Oh, tidak usah takut lagi, sudah aman ya berarti ya. Pagar gaib sudah tebal, sudah insya Allah aman. Jadi saya sampaikan pada wali murid yang khususnya yang ada di skopnya Kabupaten Bondowoso, yang ada di daerah Telogosari, di Jebung Kidul ini sudah ada sebuah pesantren yang menerima santri putra dan juga santri putri
yang mana sudah mulai, alhamdulillah santri-santri sudah mulai banyak yang berdiam di sini, nginep di sini. Yang kemarin sudah ada rasa ketakutan dengan hal-hal gaib, jin, sudah saya sampaikan bahwa sudah aman, dan silahkan murid-murid Anda apabila percaya kepada pesantren ini sudah bisa dimasukkan ke sini. Bisa mondok di sini, bisa nginep di sini, insya Allah aman. Terus syaratnya untuk masuk sini itu apa saja, Pak KS? Ya seperti biasanya dengan lembaga-lembaga yang lain, cuman untuk nyetornya ijazah MI atau SD, kemudian KK atau KSK, terus akte kelahiran kalau ada, itu juga persyaratan, salah satu persyaratan untuk kita tulis di buku induknya, dan juga foto 3x4 2 lembar. Nah, itu bisa nyusul walaupun sekarang nggak ada, bisa nyusul bisa. Apa harus nginep ya di sini? Apa harus berdiam di sini? Artinya harus mundok lah kalau sekolah di sini. Tidak harus mondok. Jadi pondoknya kita siapkan bagi yang berminat untuk ngaji, untuk mendalamkan ilmu agama, masalah baca kitab, kemudian Al-Quran, hafal tahfidz juga sudah kita siapkan. Insya Allah sudah siap, ada guru tahfidz 2 dan juga guru tugas dari Madura, Banyuanyar juga sudah ada. Jadi jangan khawatir, insya Allah ilmunya barokah dan manfaat. Terus mungkin juga perlu disampaikan sedikit apa yang menjadi kelebihan yang ada di lembaga ini. Kelebihannya apa? Kelebihannya untuk Atau yang menjadi apa ya? Unggulan, yang menjadi unggulan. Nah, ini di sini kan sudah kita siapkan metode UMI. Jadi kita unggulannya di tahfidz metode UMI juga itu. Itu jadi unggulan kita nanti. Sudah berapa bulan berjalan ini? Sudah sebenarnya masih dikategorikan baru. Masih sekitar berjalan setengah tahunan lah. Kemudian karena terganggu dengan corona sehingga ya berjalan masih 3 bulan, kemudian pas vakum karena benturan dengan liburan dan corona tadi itu. Insya Allah sekarang ini akan aktif kembali, akan kita jadwal kembali. Insya Allah di bulan-bulan depan ini sudah aktif semuanya. Ya, terima kasih Pak Subhan ya. Mudah-mudahan kita lanjut lagi. Saya juga akan komentar dengan Ibu Nyai yang sebagai pengasuh, istri pengasuh yang ada di lembaga ini. Mungkin hal-hal kendala sehingga terjadinya bentuk pesantren ini apa itu mungkin perlu kita tahu, dan saya komentari. Jadi bisa kenalkan. Assalamualaikum Bu Nyai Ulfah ini ya. Ini adalah sekarang menjadi ibu pengasuh yang ada di MI Miftah Yayasan Maulana Malik Ibrahim Pondok Pesantren Miftahul 1 ya. Sudah berapa lama ini jenengan menjabat sebagai pengasuh? Kurang lebih 2 tahun, karena sebelumnya saya hijrah di Batam bersama suami yang tugas dakwah ke Batam. Jadi saya di Batam 10 tahun. Tapi saya sih lahir di sini. Ikut suami ke Batam 10 tahun, kemudian pulang dari Batam menggantikan abah sama ibu untuk menjadi pengasuh di Pondok Pesantren Miftahul 1. Berarti sebagai pengalaman ya di Batam itu sebagai pengalaman, sehingga karena belum siap kemarin sehingga berdiam di Batam mencari pengalaman menimba ilmu atau karena gimana? Mungkin perlu diterangkan. Suami saya ditugaskan oleh beliau Kiai Ihya Ulumuddin, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Haramain Malang, untuk dakwah di Batam, dan saya sebagai istrinya ngikut. Kami di sana 10 tahun sambil berdakwah juga untuk menambah pengalaman saya. Ketika nanti pulang ke Bondowoso lagi, saya sudah punya bekal ilmu untuk mengurus pesantren. Jadi banyak hal yang saya dapat di Batam
beda antara kita tinggal di lingkungan sendiri dengan hijrah di tempat lain, itu beda. Jadi pengalaman di luar pulau di Batam itu banyak yang saya dapatkan, bagaimana saya berkomunikasi dengan orang, kemudian bagaimana saya bersosialisasi dengan orang, itu banyak yang saya dapatkan. Sehingga kemudian saya juga di sana ada lembaga yang tempat saya mengabdi, namanya Yayasan Safi Amanah, sekolah Nabilah dari tingkat TK, SD, SMP hingga SMA. Kemudian ada TPQ. Di situ saya mengabdi, di sana juga menjadi tenaga pendidik juga di sana. Suami saya juga menjadi pengurus di sana. Sehingga bekal-bekal yang saya dapatkan di Batam kami bawa ke sini untuk diterapkan di pondok pesantren. Berarti sudah ada persiapan yang sangat matang ya untuk pesantren ini sudah. Jadi sebagai pengasuh, sebagai ibu pengasuh, jadi hal-hal apa yang sekarang ini yang masih dalam pengembangan atau langkah-langkah awal? Tidak mungkinlah sebuah pesantren udah langsung begitu maju. Tapi saya lihat ada beberapa bulan ini sudah kemajuannya sangat luar biasa. Yang kemarin santri susah untuk bermukim, sekarang sudah saya lihat ini ada beberapa santri sudah mulai mukim, baik itu perempuan atau yang laki. Jadi konsep Bu Nyai itu apa kedepannya di lembaga ini? Konsep-konsep yang sudah dirancang mau dibawa ke arah mana seperti itu? Mungkin ini wali murid juga perlu tahu, sehingga asumsi masyarakat yang kemarin menilai sumbang, miring dan semacamnya akan hilang dengan keterangan Ibu Nyai. Mungkin perlu dijelaskan Bu Nyai. Yang pertama, kami itu membangun sumber daya manusianya dulu, karena kami butuh di sini harus punya tim tenaga pendidik, ustadz-ustadzah yang SDM-nya bagus, yang berkualitas, yang keilmuannya juga mumpuni. Jadi kami membangun di situ. Kemarin-kemarin program yang kita lakukan yaitu mengadakan pelatihan seperti pelatihan mengajar metode UMI. Jadi guru-guru di sini kami latih dulu dengan pelatihan seperti itu agar memiliki metode yang bagus ketika mengajar anak didik. Kemudian juga ada metode baca kitab Al-Miftah. Jadi guru-gurunya juga belajar dulu di sebuah pelatihan, baru mengajar anak didik kami dengan metode baca kitab Al-Miftah. Berarti konsep awal ini bukan cuma ya sebagai siswa yang diajari ya, berarti juga dari gurunya juga sudah diajari ya, harus berijazah juga ya, bersertifikat juga ya. Ya, kemudian juga kami sambil lalu ini melakukan pembangunan pondok. Di belakang sudah kita lihat lagi ya. Berarti dalam itu pembangunan apa itu Bu Nyai? Pembangunan santri apa pondok atau asrama gimana? Itu insya Allah akan jadi pondok pesantren asrama yang putri. Itu ada 8 kamar. Kemudian nanti insya Allah bulan 10 ini akan berlanjut di sebelah utaranya sekolah TK. Di belakang sekolah TK akan dibangun pondok pesantren untuk putra. Berarti sudah ada konsep yang bagus ya sudah ya. Untuk saat ini masih bermukim di gedung yang lama 4 kamar. Jadi ada sekitar beberapa orang yang sudah bermukim. Anak-anak MTS sudah mulai banyak yang pondok. Sudah terus kira-kira namanya sebuah pondok, sebuah pesantren pasti ada kendala awal yang menurut lembaga keluarga atau punya yang menjadi berat. Mungkin ini ada banyak menonton, ada masyarakat, ada juga wali murid. Nanti saya masukkan ke channel saya. Apa yang menjadi kendala, yang menjadi keberatan? Mungkin dari pihak luar juga bisa membantu. Apa yang menjadi kendala hal-hal yang sekarang ini? Alhamdulillah antusias masyarakat sangat besar ya terhadap pembangunan pondok pesantren ini. Banyak dari masyarakat sini itu yang membantu baik dari segi materi, fisik, kemudian tenaga. Untuk pembangunan ini kita ada beberapa tukang yang setiap harinya itu dari masyarakat yang memberi makan sehari-hari. Jadi sudah antusias masyarakat sekitar ya, sudah mulai kompak ya. Ada beberapa orang yang menyumbangkan rezekinya masyarakat sini. Cuman ya karena pembangunan ini masih berapa persen ya, kurang lebih 50%, masih butuh kami itu donatur-donatur yang
mau menyumbang untuk pembangunan. Mungkin ya dari kita sudah bicara tentang donatur, mungkin dari sahabat saya seleb saya yang sering menonton video saya, mungkin juga akan perlu nanti saya sampaikan ada nomor rekeningnya ya punya. Ada nomor rekening yang perlu akan saya kasih di ini. Itu atas nama siapa rekeningnya? Yayasan Langsung atas nama Yayasan Maulana Malik Ibrahim Pondok Pesantren. Jadi bagi sahabat semuanya yang ada di Nusantara, kan ini sekopnya Nusantara, jadi mungkin ada yang mau berinfak, mau memberikan sebagian rezekinya, langsung masukkan saja ke nomor rekening yang nanti akan saya terangkan di video saya ini. Dan juga mungkin para sahabat bila perlu juga nanti akan saya review tempat-tempat yang ada di sini, baik pembangunan yang sudah ada dan yang masih dalam tahap penggarapan. Mungkin itu saja sahabat saya. Nanti akan berlanjut kepada review pembangunan yang ada di Yayasan Miftahul Ulum 1. Kurang lebihnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekolah. Belum makin operator, kediknas, urusan data. Kenapa gaji nanti bulan bang lagi? Sabung gaji na nih kak, tak gaji dan karena urusan data. Ini kak gaji kan nih kak, boleh kopi nih kak. Desember. Bukan kemarin apa kecil orang Tapi ini kering lagi. sekringin apa? Toto. Nyemuk ke daun di kayak bisa keluar print kan tahu. Biasa nih. Adalah sebuah astah kuburan kiai saya yang biasa sebuah amalan-amalan saya. Juga dalam hal ini sekarang masih dalam sebuah pembangunan. Mari kita bersama. Dan ini juga akan didirikan sebuah pesantren putra lah, lokasinya di sini masih dalam pembabatan ini. Katanya ibunya tadi lokasinya di daerah sini. Karena bunya itu yang keturunan langsung dari Kiai Haji Muhsin Ahmadi. Suaminya adalah menantu yang dari daerah Persuruan. Nah, tempat pemakaman almarhum Allahu Kiai Haji Muhsin Ahmadi, yang insya Allah dalam waktu dekat ini juga ada sebuah masih dalam pemesanan ini penggarapan kuburannya, tempatnya itu. Ya, dan ya Allah,